Bayangin ya, ondel-ondel ikut wisuda mewah banget. Pakai toga, naik mobil terbuka keliling kampung, dikasih medali emas, bahkan disambut pakai kembang api. Tapi, ternyata dia belum lulus sekolah. Dan pas beneran lulus, wisuda malah dilarang gubernur. Lah terus kapan ngerasain wisuda beneran? Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita yang selalu bikin ngakak, terharu, dan tentu aja penuh cerita gokil dari dunia ondel-ondel. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya buat like video ini, komen hal paling lucu menurut kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Tuliskan juga sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau yang mulia di kolom komentar, teman-teman. Sekalian juga tulis, kalian nonton dari daerah mana nih? Biar kita makin akrab dan rame komunitasnya. Jadi ceritanya pagi itu kampung bahagia heboh banget. Dari subuh, suara speaker masjid udah bukan lagi kumandang adzan atau ceramah Ustadz Rahmat yang biasa ngomong soal pentingnya menabung. Tapi kali ini yang keluar malah suara MC kampung, Bang Mukri, lagi latihan teriak, selamat kepada lulusan terbaik, ondel-ondel Cimug. Lah warga yang baru bangun langsung pada bingung. Cimug? Lulusan apa? Bukannya dia belum lulus? Tapi ya gitu deh, gosip di kampung lebih cepat dari kecepatan internet. Baru 5 menit kabar itu menyebar, emak-emak udah heboh nyiapin snack buat dibawa ke acara wisuda yang katanya super mewah itu. Ternyata semuanya gara-gara Bapak RT salah baca kalender. Jadi di grup WaRT, ada pengumuman dari Sekolah Rakyat Ondel-Ondel, SROO, tentang jadwal wisuda murid-murid tahun ini. Harusnya acaranya minggu depan. Tapi karena jadwalnya ditulis dalam huruf kecil dan pakai singkatan aneh, Bapak RT kira itu hari ini. Langsung aja beliau ngomporin warga buat bikin acara gede-gedean. Kita harus sambut lulusan pertama dari SRO dengan meriah. Apalagi ini ondel-ondel kebanggaan kampung, masa nggak dikasih panggung? Jadilah warga rempong nyiapin acara dalam waktu 24 jam. Cimug sendiri baru bangun tidur pas dengar suara tabuhan rebana di depan rumah. Dia ngucek-ngucek mata, nengok ke jendela, ada spanduk besar banget nempel di dinding tetangga, "Selamat wisuda Cimug, kebanggaan kampung bahagia." Dia langsung bengong, "Lah, aku belum ikut ujian akhir, kok udah diwisuda?" Tapi karena namanya juga ondel-ondel, kadang suka bingung bedain realita dan acara TV, ya dia pikir mungkin ini kejutan dari sekolah. Belum sempat protes, udah ada tukang rias masuk ke kamarnya, ngasih make up, pasangin jubah toga, lengkap sama kacamata hitam biar terlihat pintar. Bapaknya, Pak Jemang, cuma senyum-senyum, "Udah, ngikut aja, rejeki jangan ditolak." Tiba waktunya arak-arakan. Cimug didudukan di atas becak hias yang didekorasi pakai pita bekas syukuran 7 bulanan kemarin. Sound system menyala nyaring. Muterin lagu, We Are The Champions, campur dangdut remix. Jalan kampung yang sempit langsung padat. Bocah-bocah pada ngikutin dari belakang sambil teriak, "Hidup lulusan terbaik! Hidup Cimug!" Padahal sebagian dari mereka juga tahu kalau Cimug tuh sering bolos kelas karena ketiduran di lumbung. Tapi ya namanya juga kampung bahagia. Selama ada alasan buat rame-rame, pasti dijalanin. Sampai di panggung balai RW, suasana makin pecah. MC acara, Bang Mukri, sambil pakai jas pinjaman dari perias manten, membacakan kata sambutan yang dia buat semalam saat begadang. "Hari ini kita menyambut seorang figur luar biasa yang telah menginspirasi kita semua ondel-ondel Cimug. Dengan prestasi gemilang dan semangat belajar yang luar biasa, ia berhasil menjadi lulusan terbaik tahun ini." Penonton tepuk tangan, walau beberapa bisik-bisik, "Prestasi apaan? Bukannya kemarin dia salah jawab pertanyaan satu-satu jadi kucing?" Tapi karena acara udah jalan, semua pada ikut seneng aja. Yang bikin ngakak lagi, waktu prosesi pemberian medali. Karena anggaran dana mendadak, panitia cuma bisa nyari medali seadanya. Akhirnya tutup botol bekas soda dicat emas dan digantungin di pita plastik. Cimug pun dikalungi medali itu dengan penuh hikmat. Walau matanya sempat melirik sinis ke arah panitia. Tapi demi konten Instagram, dia tetap pose senyum sambil kasih jempol. Bahkan sempat nyuruh anak kecil buat ambilin daun pisang buat kipasin dia dari belakang. "Wisuda ini berat, butuh asisten," katanya. Warga pada rebutan foto bareng. Ada ibu-ibu selfie sambil bilang, "Anakku nanti harus kayak Cimug."
Ya bisa wisuda walau belum lulus. Ada juga yang salah paham, ngira Cimug mau lanjut S2. Wah hebat banget, ondel-ondel aja udah mau ambil magister, kata Bu Darmi sambil nyuapin anaknya bubur kacang ijo. Cimug makin bingung, tapi dia tetap ngangguk-ngangguk biar nggak malu. Dalam hati dia bertanya-tanya, apa aku udah jadi pintar sekarang? Tapi aku masih belum tahu bedanya antara lulus dan lulus-lulusan. Yang lebih lucu lagi, pas pembuatan foto formal, tukang foto profesional datang pakai kamera DSLR tapi baterai habis. Akhirnya dia pakai HP anaknya yang layarnya retak. Background foto diganti manual pakai spanduk bekas pemilihan ketua Karang Taruna. Jadilah foto wisuda Cimug berdiri di depan spanduk bertuliskan, "Ayo pilih Kak Reza 2024." Tapi hasilnya malah estetik. Banyak yang share di grup Facebook kampung dengan caption, "Wisuda anti mainstream, penuh perjuangan." Acara ditutup dengan potong tumpeng. Tapi karena nasi belum matang, akhirnya panitia potong kue ulang tahun bekas acara kemarin. Di atas kue masih ada tulisan, "Selamat ulang tahun Tante Yuyun." Tapi dilap pakai tisu dan ditulis ulang pakai coklat meses jadi, "Selamat wisuda Cimug." Rasanya? Jangan tanya. Campuran antara buttercream, saus tomat, dan harapan palsu. Tapi karena gratis, semua tetap makan dengan senyum bahagia. Setelah acara selesai, Cimug duduk di bel bambu, lepas toga, ngelap keringat. Dia menatap langit sambil berpikir, apa ini beneran wisuda? Kenapa aku belum ujian tapi udah dikasih piagam? Tapi karena hari itu dia dapat banyak amplop dari warga, dia putuskan buat gak mikir terlalu dalam. Rezeki gak boleh ditolak. Mending buat beli cilok sama es teh manis, katanya sambil jalan ke warung Bu Uti. Dan begitulah, kampung bahagia sukses bikin wisuda yang heboh, mewah, meriah, tapi absurd total. Cimug jadi satu-satunya makhluk yang diwisuda sebelum lulus. Tapi ya, siapa peduli? Yang penting rame. Karena di kampung bahagia, kebahagiaan itu bukan soal benar atau salah, tapi soal bisa ketawa bareng meski salah jadwal. Setelah heboh dengan wisuda palsu yang gegap gempita itu, esok harinya kampung bahagia langsung kembali ke rutinitas biasa. Tapi nggak buat Cimug. Dia masih jalan-jalan keliling kampung pakai toga, dan toganya nggak dilepas-lepas. Bahkan waktu disuruh bantuin emaknya angkat galon, dia tetap pakai topi segi 4 yang udah miring dan makin lecek. Kata dia, "Ini identitas baru gue, wisudawan termuda, terganteng, dan terabsurd sekecamatan." Bocah-bocah yang lihat langsung pada ketawa, "Cimug, kayaknya lu udah ngelantur deh. Wisuda doang belum tentu lulus." Loh? Tapi Cimug malah nyengir, "Yang penting udah viral duluan, bro." Masalahnya baru muncul waktu pihak Sekolah Rakyat Ondel-Ondel, SROO, dapat kabar soal acara itu. Gurunya, Bu Yani, langsung panik. "Loh kok wisuda? Emangnya saya udah ngasih nilai? Itu anak belum kumpulin tugas prakarya, belum ikut ujian akhir, dan pas presentasi malah tidur sambil berdiri." Kepala sekolah, Pak Darsan, sampai pegang dada karena sesak. "Aduh, kita bisa dikira manipulasi data ini. Jangan-jangan besok dituduh main proyek anggaran wisuda fiktif." Maka rapat darurat pun digelar. Mereka mutusin buat panggil Cimug dan klarifikasi. Tapi yang datang malah Cimug pakai setelan jas kebesaran dan kacamata hitam. Bawa bodyguard dadakan, Ucok dan Doyok, 2 bocah SD yang digaji pakai ciki. Rapat itu lucunya lebih mirip audisi sinetron. Cimug duduk dengan angkuh sambil nyeruput teh botol. "Saya sebagai wisudawan terhormat hadir untuk membela kehormatan saya," katanya sok bijak. Bu Yani melotot, "Cimug, kamu belum lulus. Itu acara kampung, bukan acara sekolah." Tapi Cimug malah jawab, "Tapi piagamnya asli, Bu. Tanda tangan RT kok, bukan tukang gorengan." Semua guru langsung tepuk jidat. Pak Darsan sampai nyeletuk, tanda tangan RT itu buat surat domisili, bukan ijazah sekolah. Akhirnya setelah debat panjang, yang lebih banyak diisi Cimug ngelantur tentang keadilan bagi ondel-ondel terpinggirkan, diputuskan bahwa acara wisuda itu resmi tidak diakui. Sekolah bakal tetap mengadakan ujian akhir minggu depan. Tapi namanya juga Cimug. Dia malah nyaut, "Wah, berarti saya bisa wisuda 2 kali dong? Satu buat dokumentasi keluarga, satu lagi buat konten YouTube." Pak Darsan udah mau lempar penghapus ke arah Cimug.
tapi ditahan sama Bu Yani yang cuma bisa geleng-geleng kepala. Anak ini kayaknya bukan butuh nilai, tapi butuh dukun. Namun begitu pulang dari sekolah, Cimug malah makin viral. Video arak-arakan wisudanya diunggah oleh Bang Asep tukang tambal ban, dan entah kenapa masuk FYP di media sosial. Komentar netizen macam-macam. Ada yang ngakak, ada yang bingung, ada juga yang ngira itu parodi. Bahkan ada akun luar negeri yang kasih caption, Indonesia Graduation Ceremony is wild. Kampung bahagia langsung jadi terkenal. Wartawan lokal sampai datang buat wawancara. Pas ditanya gimana perasaannya di wisuda sebelum lulus, Cimug cuma jawab, inilah revolusi pendidikan dimulai dari perasaan, baru nilai menyusul. Wartawannya pun ikut bengong. Akibat viral itu, warga kampung malah makin bangga. RT yang awalnya malu karena salah jadwal, sekarang malah ngaku-ngaku penemu konsep wisuda mandiri. Beliau bahkan bilang, siapa bilang harus nunggu lulus dulu? Justru dengan wisuda dulu, semangat belajar bisa meningkat. Omongan ini makin nyeleneh pas beliau ajak warga ngadain prawisuda buat balita yang baru bisa jalan. Kan bisa sekalian motivasi anak-anak. Katanya, untung ditahan sama Bu RW yang bilang, Pak, jangan-jangan abis ini kita wisuda ayam tetangga juga. Tapi semua kegembiraan itu mendadak surut kayak air kali kering waktu pengumuman resmi keluar dari sekolah. Ya, ternyata hasil ujian beneran udah keluar, dan Cimug lulus. Tapi nggak ada acara wisuda beneran. Kenapa? Karena ada edaran resmi dari gubernur yang bilang bahwa kegiatan wisuda ditiadakan mulai tahun ini karena terlalu boros anggaran. Katanya, mending uangnya dipakai buat hal yang lebih penting. Misalnya bantu warga yang masih tinggal di bantaran sungai supaya bisa punya rumah yang layak. Wah, sontak Cimug langsung melongo. Lah, yang kemarin palsu, yang asli malah dilarang. Ini namanya nasib, katanya sambil guling-guling di tikar. Gubernur dalam pidatonya bilang, kita harus mengalihkan anggaran dari acara seremonial mewah menuju program yang lebih tepat sasaran. Banyak anak muda yang akhirnya harus kerja keras di usia dini, karena nggak punya tempat tinggal layak. Wisuda penting, tapi bukan yang utama. Nah loh, Cimug langsung posting story IG sambil selfie dengan caption, wisuda ditiadakan. Hatiku juga. Komentar netizen rame, dari yang bilang, sabar ya, bro, sampai, mending lo yang jadi gubernur, Cimug. Tapi Cimug malah update status lagi, kalau gue jadi gubernur, tiap minggu ada wisuda biar rame. Dan begitulah, nasib wisuda Cimug berubah drastis. Dari yang semula wisuda mewah sebelum lulus, sekarang lulus tapi tanpa pesta. Ironisnya, warga malah lebih heboh ngerayain yang palsu ketimbang yang resmi. Tapi seperti biasa, Cimug tetap senyum. Yah, hidup memang penuh plot twist. Tapi minimal gue dapet tumpeng, piagam, dan fotonya udah dicetak. Jadi, siapa bilang gue nggak wisuda? Beberapa hari setelah pengumuman kelulusan tanpa wisuda resmi itu, suasana kampung bahagia jadi kayak habis ditinggal sinetron favorit tamat mendadak. Hening, kaku, dan penuh tanda tanya. Warga yang tadinya semangat ngadain syukuran, sekarang pada bingung. Cimug yang biasanya ribut sendiri, sekarang lebih sering duduk di teras rumah sambil mandang toganya yang digantung. Dia duduk dengan ekspresi ala pahlawan perang yang baru sadar perjuangannya sia-sia. Gue udah ngadain wisuda gede-gedean, sekarang malah yang benerannya ditiadakan. Ini gimana pertanggungjawaban ke cucu nanti? Katanya sambil nyeruput susu kotak. Yang lebih lucu lagi, emak Cimug mulai khawatir karena toga itu nggak dilepas-lepas. Bahkan waktu disuruh belanja ke warung pun masih pakai toga dan topi segi 4. Nak, itu pakaian buat satu momen aja. Nanti dikira kamu kurang bajuan, kata emaknya. Tapi Cimug jawab serius. Mak, ini bukan soal baju. Ini soal kehormatan. Sambil jalan, dia berusaha tetap elegan meskipun sandal jepitnya udah copot sebelah. Di jalan, ketemu Bang Jali tukang sayur yang langsung nyeletuk. Halah, wisudawan KW super. Cimug langsung berdiri tegak. Maaf, Bang, ini wisuda independen. Autentik dari rakyat, oleh rakyat, untuk viral. Namun ternyata, keputusan gubernur soal pelarangan wisuda mewah itu bikin banyak warga kampung mikir ulang. RT dan RW ngadain pertemuan buat bahas dampaknya. Ya walau acaranya seru,
Tapi kita akui emang boros banget kemarin, kata Pak RT sambil buka catatan anggaran. Tercatat, cuma buat dekorasi aja habis 3 juta. Belum sewa badut, sewa kuda delman, dan catering rendang 5 kilo. Bu RW nyeletuk, daripada buat wisuda palsu, mending uang itu kita kumpulin buat program tabungan rumah warga yang tinggal di bantaran kali. Semua langsung manggut-manggut. Kebetulan di kampung bahagia masih banyak rumah yang berdempetan di pinggir sungai, rawan longsor dan banjir. Cimug yang awalnya nggak peduli, mulai merenung waktu lihat rumah Mbak Sipon, tetangganya, roboh kena angin kencang. Waduh, ternyata benar kata gubernur. Rumah itu penting, katanya sambil lihat toganya sendiri. Malamnya, dia buka live IG dan bilang, "Kawan-kawan, mulai hari ini toga ini saya lelang. Hasilnya akan saya sumbangkan untuk program beli tanah buat warga pinggir kali." Komentar netizen langsung rame, bisa jadi inspirasi nih. Dan, Cimug 2029. Tapi tentu saja, gaya Cimug nggak bisa berubah total. Meski lelang toga buat amal, dia tetap sambil joget-joget TikTok. Musiknya remix dangdut. Captionnya, "Wisuda boleh gagal, tapi kebaikan tetap berjalan." Hasil lelangnya ternyata lumayan, sekitar 1,2 juta rupiah. Warga kampung sampai pada melongo, "Gila ya, toga bekas wisuda palsu bisa semahal itu." Tapi Cimug cuma bilang, "Ini bukan toga biasa. Ini simbol perjuangan." Uang lelang itu langsung disalurkan ke panitia pembangunan rumah sederhana untuk Mbak Sipon dan 3 keluarga lainnya yang tinggal di bantaran kali. Karena aksinya itu, tiba-tiba banyak yang jadi suka sama Cimug. Diundang jadi pembicara di acara Karang Taruna, dikasih piagam oleh kelurahan, bahkan sempat diliput TV lokal. Di wawancara, dia ngomong bijak. Mungkin memang bukan semua orang bisa punya wisuda mewah, tapi semua orang berhak punya rumah yang aman. Komentator TV-nya sampai nangis, luar biasa anak ini. Dari konten nyeleneh jadi duta perubahan sosial. Tapi Ucok sahabatnya nyeletuk dari belakang. Dia sih ngomong doang. Tapi makan tumpeng waktu wisuda kemarin, dia yang paling banyak. Semua langsung ketawa. Dan sejak saat itu, toga Cimug bukan lagi simbol kelucuan, tapi malah jadi inspirasi. Banyak anak-anak kampung yang jadi semangat belajar. Mereka bilang, kalau Cimug aja bisa viral dan bantu warga, masa kita cuma main gasing doang? Bahkan sekolah mulai bikin program, wisuda aksi nyata, di mana kelulusan dirayakan dengan kegiatan sosial seperti bersihin got, tanam pohon, atau bantu warga yang butuh. Cimug bangga, walau tetap nggak mau ketinggalan joget. Belajar itu penting, tapi gaya tetap harus jalan, katanya sambil nyanyi, "Togaku, kenangan tak terlupakan." Setelah momen lelang toga yang viral itu, Cimug makin hari makin sibuk kayak artis dadakan. Setiap pagi ada aja warga yang ngajak foto bareng. Mulai dari ibu-ibu senam pagi sampai anak-anak kecil yang biasanya takut lihat ondel-ondel. Sekarang, mereka malah rebutan ngajak tos sama Cimug. "Cimug, tanda tangannya dong, buat tugas PPKN," teriak bocah SD sambil bawa buku tulis. Cimug dengan gaya selebnya ngangguk pelan sambil nulis, "Belajar yang rajin, jangan cuma viral doang." Kertas itu langsung dilaminating sama bocah itu, katanya mau dijadiin jimat ujian. Namun di balik popularitas mendadak itu, muncul juga suara-suara sumbang. Ada tetangga julid yang ngomong, "Ih, baru sekali jadi viral langsung gaya." Padahal wisudanya juga bohongan. Tapi Cimug tetap cuek. Dia bilang ke Ucok, "Bro, haters itu kayak duri di sepatu. Ganggu, tapi nggak bikin berhenti jalan." Ucok yang denger cuma bisa ngangguk-ngangguk sok paham. Padahal dalam hati bingung, kok Cimug bisa tiba-tiba bijak ya? Tapi ya begitulah Cimug. Kadang nyebelin, kadang nyentrik, tapi nggak pernah bosenin. Kampung bahagia jadi lebih rame dari biasanya. Setelah peristiwa toga itu, muncul gerakan warga yang dinamakan Togaku Rumahmu, yaitu komunitas swadaya buat bantu warga yang tinggal di bantaran sungai pindah ke tempat yang lebih layak. Mereka ngumpulin dana dari berbagai kegiatan, mulai dari grass sale, bazar makanan, sampai lomba joget ondel-ondel antar RT. Dan yang jadi juri tentu saja, siapa lagi kalau bukan Cimug. Dengan toga yang sudah dilaminating dan dibingkai, dia duduk di panggung kehormatan kayak dosen senior. "Jogetmu belum menyentuh hati rakyat. Silakan coba lagi," katanya waktu nilai salah satu peserta. Penonton pun tertawa ngakak.
Suasana itu membawa angin segar ke kampung. Warga jadi semangat gotong royong, anak-anak muda mulai belajar videografi buat dokumentasi kegiatan, emak-emak jualan kue buat donasi. Bahkan Pak RW yang dulu paling ogah muncul, sekarang malah rajin bikin story Instagram soal progres bangunan rumah warga. Dalam salah satu unggahannya, dia nulis, "Terima kasih Cimug. Dari toga jadi harapan." Netizen langsung banjir komen, ada yang nulis, "Mantap Pak RW, boleh request filter yang gak burem?" Cimug tentu aja langsung repost sambil kasih caption, "Togaku, jalan hidupku." Sementara itu, sekolah tempat Cimug dulu belajar mulai memikirkan ulang cara mereka merayakan kelulusan. Kepala sekolahnya, Bu Ismawati, bilang dalam rapat, "Kita harus menyesuaikan zaman. Wisuda itu bukan soal baju dan panggung, tapi soal nilai dan dampak." Akhirnya mereka menggagas program Wisuda Bakti, di mana setiap lulusan diwajibkan bikin satu aksi nyata buat masyarakat. Ada yang bantu bikin taman baca, ada yang bersihin musola, bahkan ada yang ngajarin nenek-nenek pakai HP buat video call cucunya. Dan siapa yang pertama kali diminta jadi duta program ini? Ya betul, Cimug. Waktu diundang ke acara launching program Wisuda Bakti, Cimug datang dengan gaya khas. Naik sepeda hias warna emas, pakai toga lengkap, dan di belakangnya ada tulisan, "Lulus itu bukan akhir, tapi awal perubahan." Semua hadirin tepuk tangan, bahkan guru-guru senior sampai berdiri hormat. Di pidatonya, Cimug bilang, "Saya tahu dulu saya cuma ondel-ondel yang bikin heboh. Tapi sekarang saya tahu, heboh bisa jadi berkah kalau dipakai buat bantu sesama." Semua langsung merinding, dan Ucok yang duduk di belakang langsung nyeletuk, "Gue yakin ini pidato hasil merenung sambil nonton sinetron." Beberapa bulan berlalu, Kampung Bahagia makin terasa seperti nama aslinya, bahagia beneran. Rumah-rumah warga yang dulu berdiri miring di tepi kali, sekarang sudah mulai berdiri kokoh di tanah relokasi yang lebih aman. Anak-anak bisa main tanpa takut kebanjiran, dan warga bisa tidur tanpa khawatir longsor. Dan di tengah semua perubahan ini, nama Cimug terus bergema. Bukan cuma karena aksi wisudanya yang absurd, tapi karena dia berhasil membalikan momen lucu menjadi gerakan nyata yang bikin hidup orang lain jadi lebih baik. Bahkan kantor kelurahan sampai bikin patung kecil Cimug dari kayu, dan ditempatkan di taman kampung. Di bawahnya ada tulisan, simbol kehebohan yang membawa perubahan. Cimug yang pertama kali lihat itu langsung melongo, "Buset, gue dijadiin patung." Ini antara bangga dan takut. "Gue masih hidup, bro." Tapi setelah lihat reaksi warga yang selfie ramai-ramai di depan patung itu, Cimug akhirnya pasrah dan malah pose tiruannya tiap lewat. "Kalau gini terus, jangan-jangan ntar dijadi nama jalan," candanya. Dan benar aja, sebulan kemudian, jalan kecil menuju balai warga diresmikan jadi Jalan Cimug Bakti Warga. Ucok ngakak sampai nyaris tersedak gorengan, "Gue yang dulu sering dimarahin karena ngajak lo kabur dari les, sekarang lo punya jalan sendiri." Tapi Cimug nggak mau larut dalam ketenaran. Dia mulai rajin ikut rapat warga, bahkan ngajak anak-anak muda buat belajar produksi konten positif. Daripada bikin prank nyebur selokan, mending bikin video ngajarin anak-anak ngaji atau bantuin nenek-nenek belanja ke pasar, katanya. Dia juga kerja sama-sama Ucok bikin serial YouTube berjudul Toga-Toga Harapan, yang isinya sketsa lucu tapi ada pesan sosialnya. Tayang tiap Jumat malam, dan views-nya terus naik. Bahkan satu episode tentang ondel-ondel belajar nyuci baju sendiri, sempat trending nomor 3 di platform video nasional. Suatu malam, di acara tasyakuran pembangunan rumah baru Mbak Sipon, Cimug duduk bareng warga di bawah lampu petromas. Suasana hangat, angin sejuk, dan makanan melimpah, dari nasi uduk sampai tahu bulat. Di tengah acara, Pak RW berdiri dan bilang, "Semua ini terjadi karena satu aksi kecil yang ternyata punya efek luar biasa. Dari toga bekas jadi tonggak perubahan. Dan semua berkat Cimug." Warga pun bersorak, dan Cimug yang biasanya banyak gaya, malam itu cuma senyum malu-malu sambil garuk-garuk kepala. "Saya cuma pengangguran dengan niat baik, Pak," katanya. Tapi diam-diam, dia nyeka mata pakai ujung lengan baju toganya yang sekarang disimpan dalam bingkai kaca. Setelah itu, kisah Cimug menyebar keluar kampung. Beberapa sekolah lain mulai mengundang Cimug buat ngasih motivasi. Bayangin, ondel-ondel yang dulu dianggap badut pinggir jalan,
sekarang berdiri di depan aula sekolah dengan mic dan slide presentasi. Teman-teman, jangan takut kalau ide kita aneh. Kadang justru dari keanehan itulah muncul perubahan, katanya di depan siswa-siswa SMA. Dan yang bikin ngakak, di akhir acara dia malah ngajak semua hadirin joget Toga Challenge. Gerakan kocak ala wisudawan yang kecewa tapi tetap semangat. Viral lagi, dong. Penutup kisah ini bisa dibilang bukan benar-benar penutup. Soalnya, Cimug bilang sendiri, hidup itu kayak wisuda yang gak ada habisnya. Tiap hari kita bisa lulus dari tantangan kecil, dan tiap aksi baik itu kayak naik panggung, nerima penghargaan dari semesta. Kata-kata itu ditulis ulang oleh anak-anak muda kampung dan dicetak jadi spanduk di balai warga. Dari wisuda bohongan, sampai bikin perubahan beneran. Dari bahan ketawa, jadi bahan inspirasi. Dan dari ondel-ondel keliling, jadi pahlawan lokal yang diingat bukan karena gelar, tapi karena gerakan. Jadi kalau kalian lagi nonton cerita ini sambil ketawa, jangan lupa ambil pesannya. Kadang hal-hal paling lucu itu justru bisa jadi pintu menuju hal-hal paling serius. Kadang kegagalan itu bisa jadi jalan menuju kebahagiaan yang gak kita sangka. Dan kadang, seorang ondel-ondel yang cuma pengen eksis, bisa nyentuh hati ribuan orang. Semua bisa terjadi kalau niatnya tulus, dan langkahnya konsisten. Nah teman-teman, itulah kisah kocak tapi penuh makna dari Cimug, si ondel-ondel wisuda tapi belum lulus. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran, bahwa kadang niat baik datang dari tempat yang paling gak kita duga. Jangan lupa ya, kalau kalian suka dengan cerita ini, silakan klik like, tulis komentar, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita gokil lainnya. Jangan lupa juga tulis sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar. Dan kasih tahu kami asal daerah kalian biar Cimug bisa kirim salam buat semua penjuru Indonesia. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.